Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah grafika komputer ya. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Di sini kita akan membahas tentang animasi ya. Dan tentunya sesuai dengan tugas yang kemarin, ya, jadi kita persiapkan untuk aplikasi NetBeans-nya. Jadi kita akan menyusun program dengan menggunakan bahasa Java dan tentunya juga di sini kita fokus di dalam grafika komputer ya. Oke, kita langsung aja untuk materinya. Nah, di sini ada tampilan ya, ada tampilan sebuah frame. Di dalamnya ada tulisan Java itu tangguh. Nah, ini objek yang berbentuk teks ya atau string gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah membuat program ini di mata kuliah sebelumnya ya. Dan di sini ada kaitannya dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan sebuah objek atau teks ya, yang pertama kali adalah di titik pertama ini ya. Jadi ini posisinya di mana? X, Y-nya itu. Nah, kita pahami dulu di sini untuk frame-nya ya. Frame itu di sini ada lebar, itu namanya height. Untuk panjang namanya width ya. Terus untuk yang perumusan di dalam di luar ya itu pakainya get height dan panjangnya menggunakan get width. Dan untuk di bagian dalam ya, di bagian dalam ini juga nanti tergantung dari objeknya. Nah, di sini kebetulan menggunakan teks yaitu menggunakan string weight ya. Nah, kalau kita menggunakan bentuk mungkin bisa draw weight ya. Dan di sini ada string action untuk posisi dari ini ya, dari tulisannya. Ya. Nah, untuk menentukan dia posisi di tengah ini, di sini untuk perumusannya ya, supaya nanti tulisan ini benar-benar di tengah, yaitu menggunakan koordinat X dan Y ya. Koordinat X ditentukan dengan nilai get weight ya dibagi 2 ya, nilai get weight. Get weight itu berarti yang ini ya dibagi 2, terus min string weight bagi 2, yaitu string weight-nya ini dibagi 2 tapi dia masuk ke minus berarti maju ke sebelah kiri. Terus untuk X-nya di sini ya, untuk X-nya adalah get height dibagi 2, terus string action-nya juga dibagi 2, dan kira-kira nanti posisinya di tengah seperti ini gitu. Nah, ini yang menjadi materi pokok kita ya. Jadi fokusnya kita ke sini ya. Jadi membuat animasi. Dan di sini saya contohkan dengan menggunakan kelas timer atau menggunakan metode timer ya. Dan di sini ada tulisan Java itu tangguh ya. Nanti ditentukan sumbu pertama munculnya, terus nanti akan bergerak ke sebelah kanan ya dengan durasi tertentu dan jarak perpindahan tertentu, dan ini nanti akan dibuatkan nilainya di dalam NetBeans atau dengan menggunakan bahasa Java. Kayak itu ya. Nah, sekarang saya akan menuju ke NetBeans ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk membuka NetBeans-nya ya. Dan di sini ada dua project ya, dua project. Nah, kalau teman-teman yang baru menginstal aplikasi ini biasanya nanti ini kosong ya, kosong semuanya ya. Jadi untuk menampilkan pembuatan project pertama, kita biasanya menggunakan langkah-langkahnya adalah file new project ya. Terus nanti akan ada tab seperti ini, new project. Nah, nanti kita pilih yang Java ya.
Dan ini pilihan yang lain ya, yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, selain menggunakan Java juga bisa menggunakan HTML5 ya, C++, PHP ya, tapi kita menggunakan yang Java. Terus untuk projectnya Java application ya. Setelah itu kita next ya. Contohnya di sini kita tuliskan program ya. Program pertama ya. Nah, program pertama. Nah, ini nama projectnya. Terus ini penyimpanan lokasi projectnya ya. Di sini user, di dokumen, nanti nama foldernya adalah NetBeans Project ya. Ini untuk foldernya. Ini lokasi folder, ini lokasi filenya. Nah, terus ini create main class-nya kita buatkan secara otomatis saja ya. Jadi ketika kita membuat project, otomatis akan membuat kelas sendiri namanya program 1. Oke, kita finish di sini ya. Nah, ini posisinya ada di tengahnya. Nah, saya tutup dulu ya. Nah, ini langsung membuka untuk file Java-nya. Ini saya close dulu ya. Nah, di sini foldernya cuma ada 2, yaitu short package ya sama library ya. Nah, kalau short package ini untuk ini ya, untuk Java-nya ya. Untuk Java-nya, terus yang ini library untuk foldernya. Nah, ini bawaannya dia library-nya atau referensinya menggunakan JK 1.8 ya. Ini kaitannya dengan referensi atau import yang kita buatkan. Saya klik 2 kali. Nah, di sini ya. Nah, tadi sudah dicentang ya kelasnya. Dicentang berarti kita otomatis ini membuat kelas ya. Sekalian ini untuk membuat public void-nya. Tuh. Nah, nanti teman-teman mahasiswa menuliskan codingnya ya, skripnya di bagian ini ya. Nah, ini untuk strukturnya ya, untuk foldernya. Oke, itu ya. Nah, tadi cara membuat projectnya. Nah, sekarang saya perlihatkan ini sudah saya buatkan untuk yang pertama itu ya, yang ini biar muncul tulisan di tengah, yaitu Java itu tangguh. Nah, yang pertama di sini saya bukakan dulu ya. Dia posisinya di sini, diklik 2 kali ya. Nah, di sini ada kelas ya. Kelasnya dia extendnya ke JFrame ya. Ke JFrame, terus di sini langsung dibuatkan public uji pesan tengah yang mengarah kepada panel pesan ya. Panel pesannya di sini nanti kaitannya hubungannya dengan style. Nah, ini ya. Terus di sini langsung dibuatkan add panel khusus ke bagian isi di dalam frame. Nah, di sini ditentukan untuk set backgroundnya warnanya putih, terus untuk jenis fontnya ya menggunakan Californian FB, terus fontnya tebal dan ukurannya 30. Nah, itu ya. Jadi ditentukan di awal. Kadang ada yang ditentukan di akhir di dalam paint komponen ya. Tapi di sini di awal. Nah, terus setelah itu di paragraf kedua kita menggunakan metode utamanya ya, metode utama di dalam frame ya. Nah, ini juga begitu kita membuatkan satu project di sini sudah langsung muncul ya. Ini untuk public static void main-nya ya. Dan dikhususkan untuk ke dalam frame-nya. Nah, frame-nya di sini ditentukan untuk size-nya, ukurannya panjangnya 300, terus lebarnya 150. Terus untuk set location relative to-nya ini posisinya di tengah. Jadi begitu kita eksekusi, posisi kotak ya, posisi kotak frame-nya itu di tengah sini ya, di tengah. Saya lihatkan dulu ya. Nah, ini posisinya di tengah, enggak di sebelah kiri atau di sebelah kanan, atas enggak. Langsung posisinya di tengah. Nah, karena ada perumusan ini. Terus selanjutnya ada exit on close-nya di dalam frame itu.
Terus semua frame ya beserta isinya dimunculkan dengan nilai true. Ya kalau kita ganti dengan false berarti tidak muncul itu untuk frame-nya. Terus selanjutnya di sini kita menggambarkan pesan ya. Menggambarkan pesan dengan bind komponen ya. Bind komponen ini metode untuk menggambarkan ya, bind komponen grafik. Terus ini untuk mendapatkan metrik font atas font saat ininya ya. Jadi kalau kita tidak buatkan seperti ini nanti tidak akan muncul untuk jenis font yang Californian ya. Terus yang selanjutnya mencari lokasi pusat untuk menampilkannya yaitu tulisan Java itu tangguh. Nah posisinya di integer string weight fm string weight ya. Nah fm ini cuma penamaan aja ya, jadi nanti bisa diganti dengan kata yang lain ya. Nah terus ini untuk mendapatkan posisi karakter ya, posisi karakternya itu dia posisinya di paling kiri dalam baseline ya. Paling kiri ya, jadi paling kirinya itu di bagian sumbu pertama munculnya, berarti pertama munculnya di sini ya, di huruf J nya ini, berarti di sebelah paling kiri ini ya. Oke itu ya. Oke, dan coding ini silakan teman-teman kalau ada yang mau mempraktekannya silakan ya, tapi ini tidak diwajibkan karena materi kita fokusnya ke dalam animasi. Nah sekarang kita masuk ke animasi ya. Nah ini sudah saya buatkan proyeknya ya. Nanti teman-teman mahasiswa sudah saya beritahu ya untuk cara membuat proyeknya ya. Jadi di bagian ini untuk menuliskan codingnya. Oke itu ya. Terus di sini langsung ke bagian publik ya. Nanti kalau teman-teman kalau ininya belum muncul biasanya ya saya hapus dulu aja ya. Nah, biasanya kadang tidak menuliskan dulu ya. Nah di sini nanti ada pentung ya. Ini nanti di klik kiri ya, klik kiri di import ya. Nanti muncul bagian atasnya ya. Kalau grafik itu berarti kaitannya dengan gambar. Terus kalau event itu nanti kaitannya dengan perubahan. Kalau showing hampir sama dengan ini ya, dengan grafik terhubung dengan gambar. Ya, saya rapatkan dulu ya. Nah, di sini yang pertama membuat kelas demo animasinya ya, berextend ke JavaFrame ya. Nah, di sini ditentukan dulu tulisannya yaitu dengan menggunakan add panel pesan bergerak. Jadi tulisannya dimunculkan dulu, yaitu nanti muncul di dalam frame-nya adalah tulisannya Java itu tangguh gitu ya. Dan untuk pembuatan tag-nya ya, jangan lupa untuk di depannya diberikan tanda kutip dua, depan dan belakang ya. Ini untuk yang string ya. Terus metode utamanya hampir sama dengan yang tadi. Di sini kaitannya dengan frame. Ini untuk set title-nya. Set title itu yang nanti tampilnya di frame-nya ya. Kalau di sini, nah ini ya saya contohkan. Yang tampil di sini ya, di dalam tab dari frame-nya yaitu demo animasi. Terus, nah di sini untuk frame-nya ukurannya 280 kali 100. Terus ini untuk sama ya. Jadi posisi frame-nya pertama kali munculnya di tengah. Terus ini ada exit on close-nya. Ini untuk tampilan dibuatkan nilai true supaya bisa tampil semua. Terus di sini ada class inner yaitu untuk menampilkan suatu pesan yang bergerak ya. Nah, di sini ada kelas namanya panel pesan bergerak extend ke cPanel ya. Nah, di sini ada tiga atribut dengan privat ya. Yang pertama string, ya ini kaitannya dengan
pesannya, tapi ini akan mengarah ke bagian atas karena sudah dituliskan dari awal. Terus ini untuk privat koordinatnya 0, terus untuk Y koordinatnya nilainya 20. Jadi ini untuk tampilan pertama kali teks ininya ya, teks tangguhnya. Nah, terus di sini untuk panel pesan bergeraknya, dia untuk mengeksekusi pesannya. Selanjutnya di sini menciptakan suatu timernya, yaitu durasinya ya. Jadi kecepatan dia berpindah ke kiri ke kanannya. Dan biasanya nanti di sini nilainya kalau lebih besar lebih lambat ya. Kalau kita nanti kurangi akan lebih cepat. Nah, terus selanjutnya di sini menggambar pesan. Ya, menggambar pesan. Nah, ini harus ya. Jadi pen komponen harus dimasukkan sehingga nanti akan menginput di bagian atas di sini. Itu ya, pen komponen. Nah, menggambar pesannya di sini sekaligus untuk mengeksekusi perubahannya ya. Perubahannya nanti dia minus atau plus ya. Nah, di sini perubahannya adalah jika nilai x koordinatnya lebih besar dari get width ya. Get width maka akan berubah koordinat x-nya itu min 20. Dengan perubahannya ya, perubahannya adalah plus 5. Ya, plus 5 dengan jaraknya ya. Bisa nanti ini satuannya milimeter gitu ya, pergerakannya ya. Jadi plus, kalau plus itu berarti bisa ke kanan gitu. Terus ini untuk drawstringnya ya, drawstringnya jadi pesan ya, pesan bergerak dengan sumbu X dan Y ya. Nah, terus selanjutnya di sini untuk menangani action eventnya ya, mengenai action eventnya. Ini untuk keseluruhan dari event yang ada di atas semua ini ya. Oke, ini yang wajib ditulis oleh teman-teman mahasiswa ya. Nah, sampai di sini, sampai nanti ya kurang lebih barisnya di 56. Tuh. Nanti silakan untuk ditulis ulang yang ini. Nah, kalau kita eksekusi ya, kita klik kanan terus di run file. Nah, nanti pergerakannya seperti ini ya. Nah, kan ini agak lambat ya, agak lambat. Nah, bisa kita tambahkan kurangi ya. Kalau timer itu dikurangi, contohnya 100 ya. Nanti kalau kita run file, nah pergerakannya cepat. Tuh. Ya. Saya kembalikan. Nah, jadi lambat lagi. Nah, di sini kan jaraknya agak ini ya, agak pendek ya. Ya, kita ingin lebih panjang ya. Mungkin bisa kita tambahkan contohnya 50 ya. Nanti ada perbedaannya, perubahannya. Jauh ya perubahannya. Oke, itu ya. Nanti silakan kalau sudah dibuatkan programnya ini bisa diotak-atik untuk penilaian dari sumbu X dan Y-nya beserta timernya dan nilai koordinatnya. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.